Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik. Di sini kami kelompok 6 akan membahas materi bab 23 mengenai strategi penghargaan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama memahami konsep strategi penghargaan, lalu yang kedua menganalisis pentingnya strategi penghargaan dalam organisasi, yang ketiga mengenali karakteristik apa saja dalam strategi penghargaan yang efektif, lalu yang keempat memahami proses pengembangan strategi penghargaan, yang kelima mempelajari inisiatif penghargaan khusus, lalu yang terakhir menilai tantangan dalam penerapan strategi penghargaan. Baik, untuk yang pertama kita mulai dengan memahami tentang strategi penghargaan. Strategi penghargaan berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk memastikan bahwa nilai orang dan kontribusi yang mereka buat untuk mencapai tujuan organisasi, departemen, dan tim diakui dan diberi penghargaan. Ini tentang perencanaan dan pelaksanaan desain dan implementasi sistem penghargaan, yaitu proses, praktik, dan prosedur penghargaan yang saling terkait yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingannya dan untuk beroperasi secara adil, setara, dan konsisten. Jadi di sini dijelaskan bahwa strategi penghargaan bukan sekedar pemberian insentif atau bonus, tetapi juga merupakan suatu pendekatan yang sangat strategis dalam kebijakan organisasi. Tujuan utamanya adalah dengan memastikan bahwa kontribusi individu, baik dari karyawan, tim, maupun departemen, benar-benar dihargai dan diakui. Strategi ini juga mencakup proses perencanaan hingga implementasi sistem penghargaan yang menyeluruh, termasuk kebijakan, praktik, hingga prosedurnya. Dengan begitu, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh sistem berjalan secara adil, setara, dan konsisten. Ini penting agar penghargaan tidak hanya bersifat formalitas saja, tetapi juga berfungsi untuk memotivasi dan membentuk budaya kerja yang positif. Baik, kita lanjut ke definisi strategi penghargaan. Strategi penghargaan adalah rencana jangka panjang organisasi untuk mengatasi masalah penghargaan dengan mengembangkan kebijakan, praktik, dan proses yang mendukung pencapaian tujuan bisnis serta kebutuhan pemangku kepentingan. Strategi ini menghubungkan kebutuhan bisnis dan karyawan dengan sistem penghargaan yang adil dan efektif. Didukung oleh filosofi penghargaan, strategi tidak hanya fokus pada apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Harus ada strategi penghargaan. Jadi menurut Duncan Brown, strategi penghargaan pada hakikatnya adalah cara berpikir yang dapat kita terapkan pada setiap masalah penghargaan yang timbul di organisasi kita untuk melihat bagaimana kita dapat menciptakan nilai darinya. Jadi ada 4 alasan utama untuk mengembangkan strategi ini. Yang pertama itu organisasi perlu memiliki visi yang jelas tentang tujuan penghargaan dan cara pencapainya. Yang kedua, gaji merupakan biaya terbesar dalam organisasi sehingga perlu dikelola dan diinvestasikan dengan baik untuk jangka yang panjang. Yang ketiga, ada hubungan positif antara penghargaan dan kinerja sehingga perlu diperkuat agar meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, itu strategi penghargaan harus terintegrasi dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia agar selaras dan saling mendukung. Next, karakteristik strategi penghargaan. Jadi, Armstrong dan Murlis mengemukakan bahwa strategi penghargaan akan dicirikan oleh keberagaman dan dikondisikan oleh warisan masa lalu dan realitas di masa depan. Meskipun ada aspek penghargaan yang serupa di berbagai organisasi, penerapannya akan berbeda sesuai dengan konteks strategi dan budaya masing-masing. Jadi ahli strategi penghargaan harus mempertimbangkan perspektif manajemen puncak dan meyakinkan mereka dengan argumen yang kuat bahwa strategi penghargaan perlu diterapkan. Selain itu, faktor finansial menjadi pertimbangan utama terutama dalam hal keterjangkauan dan keutuhan investasi. Strategi ini juga harus dapat meyakinkan karyawan bahwa penghargaan akan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan mendukung tujuan bisnis bagi organisasi. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai dasar strategi penghargaan. Strategi penghargaan dalam suatu organisasi tidak boleh dibuat secara asal-asalan. Dasarnya harus berupa analisis yang mendalam dan juga terstruktur mengenai kondisi sistem penghargaan saat ini. Nah, analisis ini tuh mencakup evaluasi terhadap apa yang sudah berjalan dengan baik, serta apa yang masih kurang atau bermasalah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis kesenjangan
atau gap analysis. Metode ini bekerja dengan cara membandingkan antara kondisi ideal, apa yang seharusnya terjadi, dengan kondisi aktualnya, apa yang sedang terjadi saat ini, lalu mengidentifikasi perbedaan atau celahnya yang perlu diatasi. Setelah kesenjangan ditemukan, organisasi itu harus mampu menganalisis akar penyebabnya, lalu menyusun strategi dan juga langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu isi strategi penghargaan. Strategi penghargaan itu umumnya mencakup dua aspek besar. Yang pertama yaitu strategi penghargaan yang menyeluruh. Strategi ini itu berfokus pada pembangunan sistem penghargaan yang seimbang dan juga terintegrasi, yang mencakup penghargaan finansial seperti gaji, bonus, dan juga insentif. Kemudian penghargaan non-finansial seperti pengakuan, jenjang karir, dan lingkungan kerja yang positif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan motivasi dan juga loyalitas karyawan, mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh tim. Oke, yang kedua yaitu inisiatif penghargaan khusus. Berbeda dengan strategi menyeluruh, inisiatif ini lebih bersifat spesifik dan juga fleksibel, di mana dirancang sesuai kebutuhan organisasi dan juga dinamika dari bisnis. Contoh inisiatif penghargaan khusus yaitu adanya pengembangan sistem imbalan total atau total reward system, kemudian adanya pembayaran berbasis kontribusi atau hasil kerja, atau bisa disebut pay for performance, kemudian adanya restrukturisasi gaji agar lebih adil dan juga kompetitif, kemudian sistem evaluasi kerja yang transparan dan juga objektif. Juga ada peningkatan manajemen kinerja dan komunikasi dari dua arah. Kemudian adanya penerapan skema informal seperti apresiasi langsung, pujian publik, atau hadiah simbolis. Dan yang terakhir adanya fleksibilitas kerja, transparansi, serta kesetaraan antar karyawannya. Jadi, di dalam inisiatif penghargaan khusus itu memiliki beberapa contoh dalam melakukan implementasinya. Seperti yang pertama yaitu pengembangan pendekatan imbalan total, yang dimana setiap aspek imbalan seperti gaji pokok, gaji kontingensi, tunjangan karyawan, dan juga imbalan non finansial seperti imbalan intrinsik yang diperoleh oleh karyawan itu sendiri dikala dia mengerjakan tugasnya, yang dimana dari semua aspek imbalan itu nanti akan diintegrasikan dan juga yang akan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan juga koheren. Lalu yang kedua itu seperti penggantian metode pembayaran kontingensi yang berlaku saat ini dengan skema pembayaran berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Lalu yang ketiga ada penggantian skema evaluasi pekerjaannya, sudah ada dengan skema evaluasi yang lebih mencerminkan nilai-nilai organisasi dan juga yang kurang birokratis terhadap tugasnya sendiri. Lalu yang keempat ada peningkatan proses manajemen kinerja sehingga memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengembangan budaya kinerja perusahaan dan juga mengidentifikasi setiap kebutuhan ke perusahaan. Lalu untuk contoh yang kelima itu ada melakukan pelaksanaan tinjauan kesetaraan upah dengan tujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang bernilai sama yang dengan apa yang dibayarnya secara setara. Baik, kita lanjut aja ke contoh yang keenam. Ada program komunikasi yang dirancang untuk menginformasikan kepada semua karyawan tentang kebijakan dan juga praktik organisasinya. Baiklah, di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan dalam strategi penghargaan. Jadi dalam merumuskan strategi penghargaan ini akan melewati 4 fase dalam melakukan pengembangan utamanya. Jadi yang dimana di fase pertamanya itu ada fase diagnosis, yang dimana di fase ini organisasi akan melakukan pengembangan utamanya itu seperti menentukan tujuan dari sistem penghargaan yang berlaku, lalu mengevaluasi kebijakan dan juga praktik penghargaan yang sudah ada sebagai acuannya. Lalu yang kedua itu ada fase desain terperinci. Jadi dalam fase atau tahap ini organisasi itu nanti akan melakukan pengembangan utamanya itu dengan langkah-langkah seperti merancang perbaikan dan juga perubahan spesifik terhadap sistem penghargaannya, lalu juga membentuk penghargaan yang berbentuk baik itu moneter maupun yang non moneter.
Lalu yang ketiga itu ada melakukan tahap atau fase pengujian akhir dan juga persiapan akhirnya. Di fase terakhir yaitu fase implementasi dan juga evaluasi. Oke, selanjutnya itu ada model proses pengembangan strategi penghargaan. Nah, di sini ada gambar 23.1. Jadi, model ini itu mencakup banyak ketentuan untuk konsultasi, keterlibatan, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang meliputi para manajer senior sebagai pengambil keputusan utama, serta karyawan dan manajer lini. Namun, dalam praktiknya, perumusan strategi penghargaan itu jarang dilakukan dengan proses yang logis dan linear seperti ini. Oleh karena itu, strategi penghargaan harus terus berkembang, dikarenakan strategi tersebut harus merespon perubahan dalam persyaratan organisasi yang terjadi sepanjang waktu. Strategi tersebut mengharuskan mereka perlu melacak tren yang muncul dalam manajemen penghargaan dan pandangan mereka dapat diubah sebagaimana mestinya, selama mereka tidak terburu-buru mengikuti tren terbaru. Nah, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya strategi penghargaan secara formal sebagai dasar perencanaan dan komunikasi. Namun, ini tidak boleh dianggap lebih dari sekedar selembar kertas yang dapat disobek ketika kebutuhan organisasi berubah. Dan itu pasti akan terjadi, jadi bukan hanya lempengan batu. Strategi penghargaan yang efektif adalah strategi yang memberikan arah yang jelas, mulai dari perencanaan sampai implementasi. Artinya, penghargaan yang diberikan ke karyawan itu bukan cuma formalitas atau rutinitas, tapi memang dirancang secara strategis supaya membantu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Duncan Brown, strategi ini punya 3 komponen utama. Pertama, mereka harus memiliki tujuan yang jelas dan hubungan bisnis yang jelas tujuan. Contohnya, kalau perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka penghargaan bisa diberikan ke karyawan yang berhasil mencapai target penjualan. Yang kedua, harus ada program gaji dan penghargaan yang dirancang secara baik, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karyawan-karyawannya, serta konsisten dan terintegrasi satu sama lain. Artinya, setiap organisasi dan karyawan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maka, sistem gaji dan penghargaan harus disesuaikan. Nggak cukup cuma hanya gaji pokok, tapi harus ditambah sama insentif yang sesuai dengan performa. Tetapi harus diberlakukan secara konsisten dan juga adil. Dan yang terakhir ada strategi orang-orang tertentu. Penghargaan akan lebih efektif kalau misalnya diberikan secara adil dan transparan, serta harus melibatkan pihak manajemen sumber daya manusia yang peduli. Jangan sampai penghargaan diberikan secara pilih kasih, karena itu bisa menurunkan motivasi karyawan lainnya. Berikutnya adalah strategi penghargaan dan manajemen lini. Jadi, fungsi manajemen SDM atau people management dapat memulai kebijakan dan praktik penghargaan baru. Tetapi manajer lini lah yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan trennya dengan tepat, untuk mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola penghargaan kepada manajer lini. Beberapa akan memiliki kemampuan untuk menanggapi tantangan dan peluang, namun beberapa orang mungkin masih belum bisa melaksanakan tanggung jawab ini tanpa bimbingan dekat dari people management. Manajer mungkin tidak selalu melakukan apa yang diharapkan people management dari mereka, dan jika dipaksa, mereka mungkin setengah hati tentang hal ini. Ini menempatkan tanggung jawab pada spesialis SDM dan penghargaan untuk mengembangkan kemampuan manajer lini. Untuk memulai proses ini dapat dengan mudah diimplementasikan oleh manajer lini untuk mempromosikan pemahaman dengan mengkomunikasikan apa yang terjadi, mengapa itu, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi semua orang. Selanjutnya masalah dengan konsep strategi penghargaan. Menurut Trevor, tahun 2009 nomor 21 menyatakan bahwa gaji dipandang sebagai sarana untuk menyelaraskan aset paling strategis perusahaan, karyawan mereka dengan arah strategis organisasi, dan bahwa teori gaji strategis didasarkan pada gagasan pilihan strategis. Namun, ia mengklaim bahwa rasionalisme terbatas dan menunjukkan bahwa sistem gaji cenderung dipilih karena legitimasinya. Dan kedua, menurut Trevor tahun 2009 nomor 34, implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah teori tidak sejalan dengan kenyataan dan mungkin mewakili cita-cita yang sebagian besar tidak dapat dicapai dalam praktik diperlukan pendekatan alternatif
untuk menggunakan sistem pembayaran dalam mendukung strategi pendekatan yang mengakui batasan relatif pada kemampuan perusahaan untuk mengelola pembayaran secara strategis. Dan adapun menurut Wright dan Nisi tahun 2006 nomor 11, yaitu tidak semua praktik SDM yang dimaksudkan benar diterapkan, dan praktik yang diterapkan mungkin seringkali diterapkan dengan cara yang berbeda dari tujuan awalnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus strategi penghargaan perusahaan British Telecom. Strategi penghargaan di British Telecom merupakan sebuah gambaran umum yang menunjukkan arah umum yang seharusnya diambil oleh manajemen penghargaan untuk 90.000 staf di British Telecom, dengan menekankan pada penerapan pendekatan yang lebih holistik dan total. Pendekatan penghargaan yang digunakan perusahaan British Telecom menggunakan berbagai macam penghargaan, yaitu gaji, bonus, tunjangan, dan pengakuan, untuk merekrut dan mempertahankan orang-orang terbaik, serta untuk mendorong dan menghargai prestasi di mana tindakan dan perilaku konsisten dan nilai-nilai British Telecom. Yang kedua ada studi kasus DSJ Internasional tentang menyelaraskan penghargaan dengan rencana bisnis. Dalam lingkungan ekonomi yang sulit, DSJ menyederhanakan campuran pengaturan penghargaan yang rumit untuk membangun keselarasan yang erat antara penghargaan dan 5 komponen rencana pemulihan bisnis baru, terutama melalui desain ulang rencana insentif eksekutif. Perubahan tersebut dirancang untuk meningkatkan persepsi garis pandang antara kinerja individu, kinerja kelompok, dan penghargaan. Hal ini menggambarkan peran penting komunikasi untuk menjelaskan mengapa perubahan penghargaan, apa artinya bagi bisnis, dan bagaimana setiap komponen penghargaan terkait dengan rencana bisnis. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah strategi penghargaan itu berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk memastikan bahwa nilai orang dan kontribusi yang mereka buat untuk mencapai tujuan organisasi, departemen, dan tim diakui dan diberi penghargaan. Lalu strategi ini membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan desain dan implementasi sistem penghargaan mulai dari proses, praktik, dan prosedur penghargaan yang saling terkait, yang akan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan serta beroperasi secara adil, setara, dan konsisten. Lalu menentukan juga apa yang ingin dilakukan organisasi dalam jangka panjang untuk mengatasi masalah imbalan yang kritis dan untuk mengembangkan serta menerapkan kebijakan praktik dan proses imbalan yang akan mendorong tercapainya sasaran bisnisnya dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya.